Dalam sejarah perjuangan gerakan Aceh Merdeka, GAM, sosok Tengku Abdullah Syafi tertulis dengan tinta emas. Ia adalah Panglima GAM yang harismatik dan disegani. Lebih dari itu, Tengkulah, gitu ia disapa, adalah juga sosok yang ramah dan santun serta konsisten di garis perjuangan GAM. Namun di balik sosoknya yang bersahaja dan dicintai rakyat, kisah perjuangan dan hidup Tengkulah berakhir dengan tragis. Ia gugur bersama istrinya Cut Fatimah dan dua pengawal setianya dalam pertempuran dengan pasukan TNI di hutan Jim Jim, Pidi Jaya, tanggal 22 Januari tahun 2002. Kepergiannya ditangisi rakyat dan GAM menyatakan berkabung selama 44 hari kala itu. Lantas seperti apakah sosok Tengkulah di masa hidupnya? 1. Panglima Gerakan Aceh Merdeka, Tengku Abdullah Syafi, lebih dikenal dengan nama Tengkulah, lahir di Biren, Aceh, tanggal 12 Oktober tahun 1947. Ia syahid pada umur 54 tahun dalam sebuah pertempuran dengan TNI, dan merupakan tokoh pejuang GAM yang harismatik dan disegani. Tengkulah menjabat sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka, GAM, saat gugur di medan tempur. 2. Sosok yang ramah, humanis dan santun. Tengkulah adalah sosok bersahaja, ramah dan humanis. Ia juga dikenal sosok sederhana dan taat beribadah. Dia pun tidak bicara sembarangan. Sifatnya yang santun membuat orang tidak pernah marah kepadanya dan bila ia berbicara berisi nasihat dan bijaksana. 3. Menyampaikan wasiat sebelum syahid. Tengkulah adalah sosok pejuang dan Panglima GAM yang amat disegani. Ia juga dikenal dengan sosok yang ikhlas berjuang di garis terdepan tentara GAM. Jika pada suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah SWT agar menasyidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini, Aceh, merdeka. Itulah wasiat terakhir Panglima Gerakan Aceh Merdeka Abdullah Syafi yang gugur dalam kontak senjata di kawasan perbukitan Jim Jim, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidi pada tanggal 22 Januari tahun 2002. Wasiat yang dibuat sebulan sebelum ia syahid itu seolah sebuah pertanda bahwa perjuangannya akan berakhir. 4. Bukan lulusan militer GAM, Tengkulah dikenal sangat santun dan bersahaja. Di mata aktivis GAM, ia adalah sosok yang humanis dan anti kekerasan. Tengkulah memang tak pernah dibesarkan dalam dunia kekerasan. Ia juga tak pernah mendapat pendidikan tempur di Libya, seperti yang diperoleh Muzakir Manaf yang kemudian menggantikannya sebagai Panglima GAM setelah Tengkulah gugur. Pendidikan terakhirnya hanya di Madrasah Aliyah Negeri Pesangan. Itu pun hanya sampai kelas 3. Setelah itu, ia belajar ilmu agama di sejumlah pesantren. Uniknya, masa muda Abdullah Syafi ternyata lebih banyak dihabiskan dalam dunia teater bersama grup Jeumpa. 5. Membuat heboh karena ketemu sekretaris kabinet dan artis Cut Keke. Sosok Tengkulah pernah membuat heboh Jakarta dan elite GAM di Swedia lantaran bisa ditemui sekretaris kabinet Bondan Gunawan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman dan artis Cut Keke. Pertemuan itu berlangsung di tengah hutan dalam suasana yang penuh dengan keakraban. Bagi Tengkulah pertemuan itu dianggap sebagai pertemuan silaturahmi. 6. Pernah diberitakan sekarat terkena tembakan. TNI pernah mengklaim bahwa telah menembak Tengkulah hingga sekarat. Pada Maret tahun 2000, Tengkulah dengan santai malah mengundang reporter SCTV Jufri Al-Katiri dan Yahdi Jamhur untuk sebuah wawancara di tengah hutan Pasi. Dalam kesempatan itu, Tengkulah juga mengundang wartawan Kompas Maruli Tobing untuk melihat kondisinya yang saat itu ternyata dalam kondisi sehat walafiat. 7. Syahid dalam perang bersama istri yang sedang mengandung 6 bulan. Akhir perjuangan Tengkulah gitu dramatis. Ia syahid bersama Cut Fatimah, istrinya yang sedang mengandung 6 bulan dan 2 pengawalnya. Tengku Abdullah Syafi meninggal setelah tertembak dalam sebuah